Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita berjumpa di hari yang luar biasa ini, ya. Saya percaya kita semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam yang namanya berkat-berkat Tuhan, ada yang dalam namanya kekuatan yang daripada Tuhan, sehat atau kurang suatu apapun, ya. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mau belajar lebih jauh lagi, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga buat hari yang Tuhan beri, hari yang Tuhan percayakan bagi kami sehingga kami ada hari ini tanpa kurang sesuatu apapun. Hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami sehingga kami dapat menjadi pendengar firman Tuhan dan baik dan mampu mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tanah hati kami, tanah hati yang terbaik, sehingga firman yang ditaburkan jatuh di tangan yang terbaik dari setiap kami. Hamba-Mu berserah, Tuhan tolong hamba-Mu mampukan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Urapi dalam bibir hamba-Mu, sehingga apa yang hamba katakan semua berasal dari Tuhan, dan itu akan menguatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan waktu kesempatan ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar ini akan memberikan kita kekuatan Bapak Ibu Saudara, ya. Akan memberikan kita kemampuan untuk dapat melewati hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya bahwa kita semua gereja Tuhan ada di dalam yang namanya hari-hari ini. Saya lihat ada di dalam namanya proses yang daripada Tuhan, ya. Ada yang sedang ada di dalam yang namanya suatu pemurnian, ya. Kalau kita tetap bertahan, kalau kita tetap kuat di saat yang namanya proses sedang terjadi, saya percaya seperti emas, kita juga akan keluar menjadi logam yang mulia, yang dimanapun dia berada tempatnya, dia tetap akan menjadi barang berharga, ya. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayatnya yang ketiga dan keempat. Oke, Roma 5 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ya. Saya akan baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dari ayat yang barusan kita baca ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma mengatakan begini, kita tahu bahwa yang namanya kesengsaraan itu akan menimbulkan yang namanya ketekunan. Kita tahu bahwa yang namanya proses, kita tahu bahwa yang namanya badai, yang namanya masalah, yang namanya mungkin apapun yang kita sebutkan itu sebagai daripada bagian daripada proses, itu akan menimbulkan yang namanya ketekunan, ya. Saya mencoba menggarisbawahi kata yang disebut di situ dengan kata kesengsaraan, ya. Apa yang dimaksud kata kesengsaraan di dalam ayat ini? Kata kesengsaraan di dalam ayat ini itu dipakai kata telibo, ya, telibo. Nah, kata telibo ini itu memiliki pengertian dipres, ditekan, ya. Bahkan lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, kata telibo ini menjurus kepada, digambarkan seperti sedang memeras yang namanya buah anggur, ya. Apa tujuan memeras buah anggur? Tujuan memeras daripada buah anggur itu adalah supaya apa? Sang petani mendapatkan yang namanya sari-sari daripada anggur itu. Sang petani mendapatkan air daripada anggur tersebut Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa yang namanya ketika dipres, kita tahu bahwa yang namanya ketika ditekan, ketika diperas Bapak Ibu Saudara, itu sangat tidak enak Bapak Ibu Saudara. Proses yang dilakukan untuk mendapatkan yang namanya sari-sari daripada yang namanya anggur, itu melalui proses yang namanya proses yang tidak enak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat, itu diperas demikian rupa Bapak Ibu Saudara. Itu diperas dengan tekanan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya buah anggur yang ketika
dipres, ditekan, itu menghasilkan air, itu menghasilkan sari-sari yang diinginkan. Kata kesengsaraan maksudnya itu Bapak Ibu Saudara. Kata kesengsaraan itu digambarkan seperti memang betul-betul berada di dalam yang namanya tekanan hidup yang sangat berat. Bukankah hari-hari ini hampir sebagian besar kita Bapak Ibu Saudara melihat hal ini? Bukankah hari-hari ini kita diperhadapkan dengan hal seperti ini Bapak Ibu Saudara? Melihat kenyataan bahwa ternyata hampir sebagian kita memang betul-betul dipres. Sepertinya Bapak Ibu Saudara sebagai manusia hampir-hampir ada yang sudah tidak kuat lagi. Di beberapa hari yang lalu saya melihat ada seorang pasien, ya, pasien yang karena depresi, karena sakit daripada yang namanya COVID ini, dia harus terjun dari lantai top rumah sakit, dia terjun ke bawah. Kenapa? Karena dia sudah depresi, karena dia sudah tidak tahan menghadapi tekanan hidup yang dia harus lewati Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia memilih untuk apa? Akhirnya memilih untuk bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang sekali lagi, ketika kita dipres, itu gambarannya seperti sedang dipres, seperti buah anggur yang dipres. Tujuannya supaya apa? Menghasilkan yang namanya buah saripati daripada yang namanya anggur tersebut. Nah, ketika kita sudah dipres, lalu Alkitab bilang begini Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kesengsaraan itu, ketika kita sudah melewati kesengsaraan, maka kesengsaraan yang di situ Alkitab bilang dia akan menimbulkan apa? Alkitab bilang dia akan menimbulkan yang namanya ketekunan. Jadi sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, pada saat kita bertahan Bapak Ibu Saudara dengan proses yang ada, pada saat kita bertahan dengan masalah yang ada, pada saat kita bertahan dengan persoalan-persoalan yang ada kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang dia akan menimbulkan yang namanya ketekunan. Kita akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang tekun. Kita akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang tahan banting Bapak Ibu Saudara. Tapi syaratnya Alkitab bilang apa? Kita harus melewati dulu yang namanya kesengsaraan. Dipres seperti buah anggur Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita melewati proses itu, Alkitab bilang kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tekun. Ya. Nah, kata Bapak Ibu Saudara, kata ketekunan saya catat di sini itu dari kata hupomone. Ya, kata hupomone itu dia berasal dari dua suku kata. Hupo itu artinya under, di bawah, below. Lalu kemudian meno itu artinya not to depart, tidak kemana-mana. Ya, jadi kalau kita mau menggabungkan dua kata ini, kata hupomone ini itu sangat berhubungan dengan karakter seseorang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kesengsaraan, ya, kalau kita belajar, kesengsaraan itu akan membentuk karakter kita Bapak Ibu Saudara. Proses demi proses kehidupan itu akan membentuk karakter kita. Proses demi proses kehidupan itu akan membentuk sifat kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita sudah keluar dari yang namanya proses pemerasan tadi, maka kita akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang tekun. Maka kita akan keluar dengan yang namanya karakter kita adalah karakter yang tahan banting. Sifat kita menjadi sifat yang tidak gampang menyerah dengan keadaan yang ada. Jadi kata hupomone itu artinya begini Bapak Ibu Saudara, berhubungan dengan karakter seseorang yang tidak dibelokkan dengan tujuan yang disengaja dan kesetiaan kepada iman Kristen. Ya, jadi hupomone itu meskipun kita dibawa yang namanya kemalangan, meskipun kita berada di dalam yang namanya tantangan, meskipun kita berada di dalam yang namanya guncangan Bapak Ibu Saudara, ya, kita tetap akan apa? Kita tetap akan kuat. Kita tetap akan bertahan. Kenapa? Sekali lagi, proses yang namanya kesengsaraan itu akan membuat pribadi kita menjadi pribadi, akan membuat kita menjadi memiliki karakter-karakter yang tahan banting. Ya, jadi kita harus mengucap syukur juga Bapak Ibu Saudara. Cara pandang kita sekarang kita harus mulai rubah Bapak Ibu Saudara dengan kata namanya kesengsaraan. Memang betul bahwa yang namanya proses kehidupan, memang betul yang namanya kesengsaraan itu bagi daging kita Bapak Ibu Saudara itu tidak enak. Iya kan? Tapi di balik itu Bapak Ibu Saudara,
kita akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang tahan banting Bapak Ibu Saudara. Pribadi-pribadi yang meskipun digoncang Bapak Ibu Saudara dengan persoalan, dengan masalah, kita tetap akan kuat Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa? Karena karakter kita Bapak Ibu Saudara itu bukan dibentuk cuma dari 1-2 hari saja. Ya. Karakter kita manusia Bapak Ibu Saudara itu dibentuk dari yang namanya proses kehidupan. Ya, selama kita hidup Bapak Ibu Saudara, maka kita terus akan diproses. Kita terus akan diproses. Ya, sehingga proses demi proses yang kita lewati itu akan menghasilkan apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang tekun, karakter yang tetap bertekun, karakter yang tetap mempercayai Yesus ada di dalam masalah. Yesus sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ulang. Jadi kata hupomone ini, meskipun dibawa kemalangan, meskipun dibawa elemen tantangan yang sangat berat, daya tahan kita tetap sudah teruji Bapak Ibu Saudara. Kita tetap tidak tergoyahkan. Ya, kita tetap berpegang teguh, percaya kepada yang namanya Yesus. Sekarang pertanyaannya bagi kita begini. Kenapa kita memerlukan yang namanya ketekunan? Ya. Sekali lagi, kenapa kita memerlukan yang namanya ketekunan? Coba kita baca dulu di dalam Ibrani 10. Coba kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ibrani yang ke-10 ayatnya yang ke-36. Saya akan baca bagi kita. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya coba baca di dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kurang lebih teksnya mengatakan begini. Kalian perlu bersabar, supaya kalian dapat melakukan kehendak Tuhan, dan dengan demikian menerima apa yang dijanjikannya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu yang namanya ketekunan. Kita perlu yang namanya kesabaran Bapak Ibu Saudara. Ya. Tujuannya supaya apa? Supaya apa? Kita dapat mengerti, kita dapat memahami Bapak Ibu Saudara. Ya. Melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Kita membutuhkan yang namanya ketekunan supaya kita dapat apa? Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Jadi sekali lagi, kenapa kita membutuhkan ketekunan? Alkitab bilang begini, kita membutuhkan ketekunan supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya kembali bagi kita, apa itu kehendak Tuhan? Ya, apa kehendak Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, kata kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara itu memiliki pengertian begini, supaya kita dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan supaya kita perbuat. Jadi kata kehendak Tuhan itu dipakai kata, ada will di situ Bapak Ibu Saudara. Nah, kata will itu supaya kita dapat mengerti, supaya kita dapat paham apa yang Tuhan ingin supaya kita perbuat. Ya, itu adalah pengertian yang pertama. Lalu pengertian yang kedua Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat tahu tujuan Allah memberkati kita melalui Tuhan Yesus. Makanya sekali lagi, untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan, untuk dapat mengetahui apa maksud tujuan Allah bagi kita Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan yang namanya ketekunan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita flashback, kita mundur sedikit Bapak Ibu Saudara, untuk dapat menghasilkan yang namanya ketekunan, maka diperlukan yang namanya kesengsaraan. Dibutuhkan yang namanya masalah, dibutuhkan yang namanya proses, dibutuhkan yang namanya hal yang tidak mengenakan bagi daging kita. Tujuannya itu semuanya supaya apa Bapak Ibu Saudara? Tujuannya dilakukan hal itu supaya kita keluar menjadi pribadi-pribadi yang bertekun. Kalau kita bertekun, maka kita dapat juga Bapak Ibu Saudara mengerti kehendak Allah. Jadi dari pelajaran hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan satu pelajaran begini.
Tanpa yang namanya ketekunan, maka kita tidak akan dapat mengerti yang namanya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa yang namanya proses, kita tidak akan pernah bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata lewat masalah ada sesuatu yang Tuhan mau berikan bagi kita. Ya, ternyata lewat yang namanya hal yang tidak enak bagi daging kita mungkin, hal yang namanya mungkin bagi kita mungkin, aduh, kita sudah tidak mampu Tuhan, kita sudah tidak kuat Tuhan. Ternyata dari yang namanya proses, Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertekun, pribadi-pribadi yang berhasil keluar dari masalah, yang tetap bertahan dari yang namanya badai. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Endingnya supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, supaya kita perbuat Bapak Ibu Saudara. Jadi ini merupakan satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sekarang coba kita kembali lagi ke dalam yang namanya Roma tadi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali dalam bacaan kita di dalam kitab Roma tadi, Roma 5 ayat 3 dan 4. Roma 5 ayat 3 4. Ya. Saya akan baca kembali bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan yang namanya pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak cukup sampai di ketekunan saja Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup sampai supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan di kehidupan kita. Ternyata masih ada lagi hal berikutnya yang Rasul Paulus tuliskan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertekun, Alkitab bilang begini Bapak Ibu Saudara, akan menimbulkan yang namanya tahan uji. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara, tahan uji. Ketika kita bertekun akan menimbulkan yang namanya tahan uji. Kata tahan uji itu dipakai kata dok emai. Ya, dok emai. Itu artinya to prove. Membuktikan Bapak. Jadi kata pembuktian Bapak Ibu Saudara itu memiliki pemahaman seperti ini. Ya, pembuktian itu artinya apa? Pribadi yang dapat membuktikan kepada orang lain bahwa saat masalah itu datang, mereka tidak lari. Bahwa ketika yang namanya problem itu datang, mereka tidak lari. Mereka tidak lari, mereka tetap bertahan. Ya. Dan dari hasil itu Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berhasil membuktikan bahwa mereka tidak lari, mereka layak disebut sebagai yang namanya para pejuang-pejuang Bapak Ibu Saudara. Jadi tahan uji itu untuk membuktikan ketika proses datang, ketika masalah datang, apakah mereka itu tetap bertahan atau tidak. Ketika mereka tetap bertahan, ketika mereka tetap yang namanya menghadapi persoalan itu, maka mereka dapat dikatakan sebagai yang namanya para pejuang-pejuang. Lalu kemudian, kata yang berikutnya, tahan uji itu akan menghasilkan apa? Tahan uji itu akan menghasilkan yang namanya pengharapan. Ya, pengharapan itu hope, ya, elpis, ya, artinya apa? Expectation of good, ya, mengharapkan sesuatu yang baik, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tahan uji itu Bapak Ibu Saudara itu akan menghasilkan apa? Pengharapan, expectation of good, suatu kerinduan untuk sesuatu yang baik. Ya, nah dalam pemahaman secara Kristen Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa kita memiliki keselamatan yang kekal Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari runtutan ini membuat kita menjadi sekali lagi, ketika kita berhasil melewati yang namanya proses demi proses yang ada, bahwa yang namanya kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Setelah ketekunan, kemudian ketekunan itu dia akan menghasilkan apa?
Dia akan menghasilkan kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Pribadi-pribadi yang ketika menuntut pembuktian, ketika yang namanya menuntut yang namanya pembuktian sekali lagi, kita layak Bapak Ibu Saudara. Bahwa pada saat masalah datang, pada saat problem datang, kita tidak lari. Itu membuktikan kepada orang di luar sana bahwa kita tetap kuat, bahwa kita tetap percaya bahwa masalah ini pasti berlalu. Bahwa tidak selamanya orang benar itu dibiarkan Tuhan. Tidak selamanya orang benar itu Tuhan biarkan jatuh tergeletak. Suatu saat juga pasti Tuhan akan angkat. Tuhan juga akan menolong tepat pada waktunya Bapak Ibu Saudara. Dan ketika tahan uji itu kita lewati Bapak Ibu Saudara, maka hasilnya apa? Dia akan menghasilkan yang namanya pengharapan. Pengharapan bahwa suatu saat nanti aku pasti akan diselamatkan juga. Rumahku nanti di sorga nanti. Bagian kami nanti di rumah Bapakku di surga. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, pertanyaan buat kita. Apakah masalah yang terjadi hari-hari ini, proses yang terjadi hari-hari ini, apakah ini membuktikan buat kita bahwa Tuhan jauh dari kita? Kan sepertinya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya banyak dari kita sudah berdoa hari-hari ini. Ya kan? Minta supaya proses ini dilalukan Tuhan. Minta supaya yang namanya badai ini berlalu. Minta supaya yang namanya sakit penyakit ini dilalukan dari bangsa kita, dari kota kita. Minta supaya terjadi yang namanya tidak ada lagi orang yang sakit. Minta supaya yang namanya pemulihan terjadi di mana-mana. Tapi faktanya kita lihat apa Bapak Ibu Saudara? Ya, ada saja tetap orang-orang yang terdampak daripada sakit penyakit ini. Pertanyaannya kita, di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak ada? Apakah Tuhan jauh Bapak Ibu Saudara? Ya, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca dulu suatu kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang telah melewati proses Bapak Ibu Saudara. Mulai dari yang namanya kesengsaraan, lalu kemudian kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, lalu kemudian ketekunan itu menimbulkan yang namanya tahan uji, lalu tahan uji itu menimbulkan apa? Menimbulkan yang namanya pengharapan. Hanya orang-orang yang berhasil, hanya orang-orang yang tetap bertahan melewati proses demi proses yang ada, maka mereka akan dapat mengatakan begini: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, tolong garis bawahi kata segala perkara. Ya, kata segala perkara Bapak Ibu Saudara itu dipakai kata pas, PAS. Nah, PAS itu maksudnya Bapak Ibu Saudara some of all types. Ya, some of all types. Jadi maksudnya beberapa dari semua jenis. Ya, some of all type, all tipe. Bapak Ibu Saudara, silang katakan dengan sendiri saja jenis-jenis persoalanmu, jenis-jenis masalah yang kau hadapi hari-hari ini. Katakan saja Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik, ayat firman Tuhan berkata, segala perkara. Sekali lagi, sebutkan saja masalah-masalah itu, lalu kemudian dapat kutanggung. Jadi ketika kita sudah melewati yang namanya proses Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperas, ketika kita memang dipres seperti sedang memeras buah anggur, ketika kita bertahan, ketika kita kuat Bapak Ibu Saudara menghadapi tekanan pres tersebut, kita dapat berkata begini: segala perkara apapun itu dapat kutanggung Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, kita menjadi pribadi-pribadi yang tough, pribadi-pribadi yang kuat Bapak Ibu Saudara di tengah goncangan yang ada ini Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan, ya. Karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan melewati badai ini bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya,
Sekali lagi saya mau katakan, tidak selamanya orang benar itu dibiarkan jatuh tergeletak. Ya, pasti Tuhan akan mengangkat Bapak Ibu Saudara. Kalau di tengah gelombang yang besar saja Tuhan sanggup menolong para murid-muridnya, apalagi dengan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, gelombang besar yang hari-hari ini kita rasakan Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Ya, bersama dengan Dia sanggup memberikan kita jalan keluar, memberikan kita kekuatan, ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pelajarannya begini. Apa pelajaran yang kita bisa petik dari hal ini? Ya, apa pelajaran yang kita bisa petik dari pelajaran kita hari ini? Lewat problem yang ada, lewat proses yang ada, lewat masalah yang ada. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, masalah, proses, problem yang ada, itu adalah merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara ketika kita sudah ada di dalam masalah, kita malah sebaliknya, kita jauh dari Tuhan. Kita berusaha untuk meninggalkan Tuhan. Tuhan mana? Engkau di mana Tuhan? Kami ini sudah tidak berdaya, kami sudah tidak mampu. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi belajarlah dengan masalah, dengan proses yang ada. Belajar dari seorang Daniel Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan apa? 3 kali sehari dia berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya, 3 kali sehari. Padahal Alkitab bilang apa? Sudah ada perintah. Tidak boleh beribadah kepada Tuhan selain menyembah kepada Raja. Tidak boleh, sudah ada aturan. Ketika aturan itu dilanggar, Alkitab bilang apa? Nyawa menjadi taruhannya. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap melakukannya Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tetap melakukannya. Bahkan ketika sudah dimasukkan pun ke dalam yang namanya gua singa. Ya, secara manusia kita akan berkata, loh kok Tuhan membiarkan ya? Ya, padahal kalau mau dipikir, dia ini orang yang taat. Daniel orang yang baik, orang yang taat kepada Tuhan, selalu mencari Tuhan 3 kali sehari. Tapi kok dimasukkan ke dalam gua singa? Tapi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang Alkitab katakan? Singa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Singa itu, apa yang Alkitab katakan? Dia cuma diam di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, ini membuktikan apa? Bahwa di dalam masalah Tuhan tetap bekerja Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak membiarkan. Tuhan tetap menolong. Pasti Tuhan akan menolong sesuai dengan waktu, sesuai dengan waktu Tuhan. Ya, saya percaya dengan proses yang ada juga pun Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan melihat pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Asal, dengarkan baik-baik, jangan kita jauh dari Tuhan, tapi kita belajar untuk mendekatkan diri kepadanya, mencari wajahnya, berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan. Setiap hari kita berusaha untuk mencari Tuhan, cari Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya pertolongan itu akan datang kepada kita. Lalu hal yang kedua, ya, masalah itu sebagai apa Bapak Ibu Saudara? Masalah itu sebagai alat ujian. Masalah itu sebagai alat ujian bagi kita. Ya, kalau yang namanya setiap kita sekali lagi, kita pasti akan tiba di satu titik. Kalau kita ini adalah murid Bapak Ibu Saudara, kita akan tiba di satu titik di mana suatu saat kita juga nanti akan diuji. Ya. Setiap anak-anak yang bersekolah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, mereka semua akan diperhadapkan dengan yang namanya ujian Bapak Ibu Saudara. Tujuannya untuk apa? Supaya mengetahui sampai di mana kadar pemahaman mereka tentang ilmu-ilmu yang sudah diajarkan. Sampai di mana nalar mereka, sampai di mana penangkapan mereka, pemahaman mereka, pengertian mereka terhadap segala sesuatu yang sudah diajarkan di sekolah. Demikian juga dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memakai proses, Tuhan memakai masalah, ya, untuk apa? Untuk menguji kita. Sampai di mana pengenalan kita akan Tuhan. Apakah ketika kita dihadapkan dengan masalah, kita lari, kita malah bersungut-sungut, atau kita mengucap syukur, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, lewat renungan yang singkat ini Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biarlah kita dapat mengerti, dapat memahami
apa yang menjadi keinginan Tuhan lewat apa yang sudah kita belajar pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Roh Kudus sebagai guru besar kita, Dia akan kembali mengajarkan kepada kami, kepada setiap kita, ya, tentang apa makna dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua akan melewati yang namanya proses ini. Saya percaya kita semuanya akan melewati badai ini. Saya percaya kita semua akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya percaya saat berdoa, kita tidak gugur iman kita, ya. Kita tetap mempertahankan kepercayaan kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah melewati proses pembuktian, ya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami sudah belajar hari ini, kami mendapatkan rema. Walaupun masalah datang, tantangan datang, kami tetap percaya bahwa kami tidak ditinggalkan Tuhan. Proses demi proses yang ada itu untuk membuktikan sampai di mana pengenalan kita akan Tuhan. Apa yang sudah kita belajar hari ini Tuhan, materaikan dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, terutama di dalam masa-masa ini. Engkau berkati setiap kami yang sudah menonton siaran ini, yang sudah melihat tayangan ini. Engkau berkati. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa yang menjadi persoalan kami, apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya bagi setiap kami yang membutuhkan pertolongan. Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan, kami butuhkan di masa-masa ini. Engkau yang menyembuhkan setiap kami ketika kami sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, orang yang sudah sakit disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Jaga, lindungi, proteksi mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahanmu, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Amin.